buah bertawakal yang kedua kepada Allah Subhanahu wa taala adalah min asbabir rizqi. Ya, ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan dimudahkannya rezeki seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah. Sekiranya benar-benar kalian ini bertawakal yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya haqqat tawakkuli la ruziqtum. Ini Pak, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, ketika benar-benar bertawakal, la ruziqtum, kalian pasti akan diberikan benar-benar rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama turzaqut thair, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rizki kepada burung, Pak. Burung itu Kang Haji tidak memiliki ID card, ya, tidak memiliki apalagi Pak itu ya, ijazah yang lain-lain gitu ya. Taghdu khimason wa taruhu bitanan, ya. Berangkat pagi-pagi dalam kondisi temboloknya, ya, dalam keadaan apa? Lapar, kosong, Pak. Tapi ketika di sore harinya dalam keadaan tenang, kenyang, gitu ya, dalam keadaan penuh kenyang. Jadi jangan sampai kalah oleh burung. Ya, burung tawakalnya benar menghasilkan, Pak. Ketika seorang hamba benar bertawakalnya, pasti dikasih rezeki. Ya, oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ketika kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tawakal ini merupakan sebab yang kedua tadi, bagaimana kita meraih ketenangan di dalam kehidupan. Yang pertama tadi benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua benar-benar bertawakal, ya, tafwidul amr ila Allah wahdah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buah bertawakal yang ketiga, man saddaqa tawakkuli 'ala Allah kafahullah wa himah. Ya. Barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipelihara ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ya kami akan cukupkan. Kemudian beberapa dalil ini merupakan penguat tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tawakal tidak bertentangan dengan ikhtiar ataupun usaha. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli zumhi." Sesungguhnya Allah menjadikan rizkiku berada di bawah kilatan pedangku, di bawah kilatan tombakku. Itu dulu Pak ya. Dijabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bagaimana kalau Nabi itu mau memperkaya diri Pak, itu benar-benar kaya Pak, karena 1/5 ghanimah itu diperuntukkan ya untuk Rasul. Tapi Nabi tidak demikian. Bahkan Nabi ketika berada di dalam masjid setelah melaksanakan sholat, tiba-tiba Nabi terperanjat meloncati pundak-pundak sahabat, masuk ke dalam rumah. Kaget sahabat, ada apa gerangan gitu ya. Maka setelah itu Nabi keluar ya dari rumahnya membawa beberapa kepingan emas Pak. Kata Nabi, tentu kalian sangat kaget dengan sikapku tadi. Aku teringat ya, di rumahku masih tersisa kepingan-kepingan emas ya, dan itu harta sedekah, karena sedekah buat Nabi itu tidak diperbolehkan itu ya. Segera dibagikan, dan ini membuat aku tenang ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mirip-mirip dengan kita Pak ya Bu, ya mirip-mirip dengan kita Bu. Kalau Nabi itu kalau masih tersisa harta di rumah khawatir gitu ya, akhirnya dikeluarkan, jadi tenang Pak Bu. Sama dengan ibu-ibu ya. Kalau kita nih, kalau tidak ada sesuatu di rumah, kita justru tidak tenang gitu ya. Beda dikit Pak ya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun ketika setelah kita melaksanakan salat Jumat,
Jadi dalam Quran surat Al-Jumu'ah, ya fa idza qudatis shalah fantashiru fil ard. Ketika sudah selesai ya salat ditunaikan, bertebaranlah. Ya, bahwasanya sekali lagi tawakal tidak bertentangan dengan usaha, ikhtiar, kerja keras kita. Dengan syarat hati kita tetap beriktimad, hanya berlabuh, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ada 9 langkah ataupun sebab seseorang akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan 3 saja. 5 menit lagi Pak Haji? 12 menit lagi. Iya. Yang ketiga ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menghantarkan kehidupan seorang hamba diberikan ketenangan, kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada sekelompok kabilah dari Yaman akan melaksanakan ibadah haji, Bapak Ibu sekalian, dan tidak berbekal apapun. Ya. Dengan tadi mengatakan saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah datang ke Mekah, ya sikap mereka ini diberikan nasihat, gitu ya, diberikan nasihat. Dan turunlah ya ayat ini, gitu ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Harus berbekal, ya. Tidak boleh itu tangan kosong, gitu ya. Harus berbekal. Ya, memiliki bekal, memiliki usaha, memiliki ikhtiar. Ya. Sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah antaj'ala bainaka wa baina adzabillah wiqayatan. Kita harus membuat benteng antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Kita menyiapkan benteng. Bagaimana agar kita ini tidak mendapatkan iqab, tidak mendapatkan siksa, tidak mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada pelindung untuk diri kita. Itu gambaran ketakwaan. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, dia takutlah kepada neraka. Ya, walaupun kita ini bersedekah ya ini dengan separuh kurma. Ini salah satu benteng ya dari neraka, ya dari azab Allah. Dan ciri dari orang yang bertakwa salah satunya adalah senantiasa berinfak, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ya, sedekah, membuat jarak, membuat benteng, wiqayah antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu bertakwa. Dan ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Quran surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian berada di dalam Islam, dalam keadaan tunduk patuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, guru besar Al-Qur'an ya umat Islam ini, beliau ketika menafsirkan Quran surat Al-Imran ayat 102 ini, beliau mengatakan ayu ta'a fala yu'si. Hendaklah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak memaksiatinya. Ya, itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuzkaru fala yunsa. Ingatlah, besar-besarkanlah, berzikirlah senantiasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilupakan. Ya, tidak lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perasaan kita mengagungkan Allah, yang dibesarkan adalah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah itu dibesar-besarkan. Ya, senantiasa disebut-sebut oleh lisan-lisan kita. Nah, ini yang sering kita besar-besarkan sekarang apa, Bapak Ibu? Maka itulah yang akan yang besar di dalam kehidupan kita.
Ketika Allah yang besar-besarkan, maka akan hadir perasaan yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yushkaru fala yukaffir, syukuri, ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ingkar ataupun kufur ya atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian khatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan takwa adalah al-khaufu minal jalil, takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa. Sehingga semakin bertakwa seorang hamba, cirinya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita semakin mahabbah, ya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wal amalu bitanzili, beramal berdasarkan apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan melalui wahyunya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal qanaah ataupun waridho bil qalil, kita qanaah ataupun ridho dengan apa yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun misalkan sedikit, bisa jadi itu yang barokah. Ya, ketika kita diberikan banyak pun, ketika taat kepada Allah, ketika takwa ada di situ, tidak akan mencelakakan pemiliknya, tidak akan melalaikan pemiliknya dari senantiasa ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal isti'dadu liyaumir rahil, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa isti'dad, tatan-tatan, Pak. Apa itu, Pak? Tatan-tatan, bersiap-siap gitu ya, mengumpulkan banyak bekal ketika dia meninggalkan dunia ini. Rihlah, kita sedang rihlah, Pak, ya, rihlah dari dunia ini menuju akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sallu raq'ataini fi dzulmatil lail li dzulmatil qubur, salatlah 2 rakaat, maksudnya berbekal ya, di sepertiga malam, di gelapnya malam, sebagai bekal nanti di gelapnya kubur-kubur kita. Berbekal ya, berbekal dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, ala qadri thubutil abdi ala sirati fid dunya yakunu thubutuhu ala sirati fil akhirah. Sirat itu ada 2, Bapak Ibu sekalian. As-sirat itu ada 2. Yang pertama sirat yang ada di dunia, yang kedua as-sirat ataupun jalan, ya titian yang ada di akhirat. Kalau yang di dunia, sirat itu yang setiap waktu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Seberapa bagus seorang hamba meniti jalan sirat yang ada di dunia, maka seselamat itulah seorang hamba nanti meniti sirat yang Allah bentangkan di atas jahanam. Sukses kita berada di sirat yang ada di dunia, maka seorang hamba akan diselamatkan meniti sirat yang ada di akhirat nanti. Sirat yang ada di dunia, ya tafsir dari siratul mustaqim yang senantiasa kita minta, siratul mustaqim adalah yang pertama Islam. Kita istiqomah di atas Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga terus diminta kepada Allah. Karena husnul khatimah kita tidak ada yang menjamin, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita tadi berikhtiar. Jadi tawakal itu, Bapak Ibu, bukan hanya urusan-urusan dunia, urusan agama lebih penting. Bagaimana kita mendapatkan husnul khatimah, istiqomah di atas Islam. Kemudian arti siratul mustaqim yang kedua adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Bagaimana kita menjadi ahlullah, keluarganya Allah di muka bumi ini, yaitu sahibul Quran, ya para sahabat Al-Quran yang senantiasa mentadaruskan, senantiasa mentilawahkan, senantiasa mentadaburinya dan mengamalkannya. Kemudian yang dimaksud dengan siratul mustaqim yang ada di dunia ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun sunnah-sunnahnya.
dan mengikuti jalan para sahabatnya. Itu siratul mustaqim ataupun jalan yang ada di dunia ini, sirat yang ada di dunia. Kemudian yang keempat adalah al-haqqu min rabbik. Maka ketika kita semuanya berada di sirat, ya, berada di empat, ya, rambu-rambu sirat ini, insyaallah taala, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diselamatkan ketika nanti meniti sirat yang ada di akhirat. Yang kata orang tua kita, Pak, katanya itu seperti rambut dibelah 7, katanya begitu, Pak. Memang dijelaskan ya, sirat itu sangat licin sekali gitu ya. Ya, sangat licin sekali dan gelap sekali. Tergantung tadi bagaimana kita sukses ataupun tidak meniti sirat yang ada di dunia. Nah, ikhwatul iman, demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan yang paripurna, ya, yang sesungguhnya. Yang pertama dengan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri ya dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad. Ta'arif ilai fir rakhai, kenali senantiasa Rabbmu Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan lapang. La ya'rifka fis syiddah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala maksudnya akan menolong kita ketika dalam keadaan kesusahan. Demikian Bapak Ibu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada waktu, Pak? Masih ada? Saya mau tanya. Silakan, Pak. Rajin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik masalah tawakal. Tapi saya melihatnya begini, keimanan, keyakinan kepada Allah itu adalah perkara yang invisible, Ya. yang tidak kelihatan. Betul. Sedangkan urusan dengan dunia itu adalah perkara yang visible, yang kelihatan. Ya. Nah, sehingga yang tidak kelihatan ini sulit kita aktualisasi, Ustaz. Mudah dikatakan tapi sulit diimplementasi. Nah, sekarang gimana tantangannya supaya yang invisible itu menjadi visible, yang tak kelihatan menjadi kelihatan. Misalnya, Ustaz, Ya. saya ini pedagang, ya. Masya Allah. Saya tahu di kota A ada suatu barang yang diperlukan di kota B. Ya. Kalau saya beli 10.000 di kota B, saya jual 15.000, saya untung 5.000. Sangat butuh. Ya. Dan kesempatan itu kan terbatas. Betul. Kalau saya beli, saya akan untung di depan mata 5.000. Lalu ada saudara saya, sulit, butuh uang sekali untuk datang ke saya meminjam uang saya. Sehingga kesempatan saya untuk mendapat untung ini jadi tidak ada karena diambil itu saudara saya. Ya. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran itu Allah qardan hasan. Jadi kalau berikan qardun hasan, pinjaman yang baik, Ya. ya yudhaif lakum, Allah akan melipat gandakan. Nah, gimana ini kan invisible. Punya lakum diambil juga ini. Ini sulit, Ustaz. Gimana caranya bisa menunjukkan, memperlihatkan yang invisible supaya menjadi visible. Ya. Kiatnya bagaimana, Ustaz? Baik, Masya Allah. Betul, Pak. Dan apa yang dirasakan oleh Bapak ini dirasakan oleh kita semuanya, Pak. Ya. Jadi memang betul sekali, Pak. Kita ini di tanda petik, Pak, tadi dihibur ya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kata Bapak tadi nggak kelihatan gitu, Pak, ya. Dengan pahala gitu ya, dengan balasan berlipat ganda gitu ya. Maka di sini pentingnya tadi keimanan ya, benar-benar ya, as-sidqu ya, benar-benar jujur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya tadi taslim diri kita ya, tunduk patuh ya dengan apa yang sudah ditetapkan tadi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hukum-hukumnya ataupun tadi ketetapan-ketetapan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang merasakan pun, Pak, ternyata bukan kita saja, Pak. Para sahabat Nabi pun begitu, Pak. Ya, karena memang iman ini adalah ya zidwayankus itu ya. Iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan ketika kita membahas istiqomah itu kan inginnya kita anceg terus berada di atas
kebaikan, di atas ketaatan. Apakah seseorang yang sudah mengaji istiqomah ini tidak akan pernah terjerumus di dalam dosa ataupun dalam kemaksiatan? Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Ya, sehingga ketika fastaqimu, ya, beristiqomahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruhu, ya, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya bagaimana kita diberikan keyakinan, ya, diberikan kekuatan, maka yang pertama tentunya kita tidak terlepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan apa? Diberikan kekuatan tadi, ya, untuk benar-benar bagaimana kalbu kita kuat, ya, antara tadi desakan, ya, pikiran kita, desakan jiwa kita ataupun desakan syahwat kita. Ya, ini sesuatu yang tidak masuk di akal gitu, ya, tidak masuk dalam hitungan kita. Tapi di dalam iman ataupun kamus iman ini, ketika seseorang memberikan tadi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan dilipat gandakan, itu ya. Jadi kita diberikan apa? Kekuatan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bagaimana nanti kita dalam sakaratul maut, baru hijab itu Pak, yang invisible itu akan divisiblekan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar Pak, memang ini dijadikan ujian. Kenapa sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, pahala ini yang nggak kelihatan, ini ujian gitu ya, ujian untuk kita. Ini benar tidak gitu ya, keyakinan kita ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, dikuatkan imannya, dikuatkan keyakinannya, sampai nanti dibuka tabir hijab itu ketika sakaratul maut. Hari ini memang kita mungkin mengatakan akhirat ini sebuah cerita saja Pak tadi, ya, sesuatu yang tidak kelihatan ini hanya cerita Pak, ya, yang nyata ini gitu Pak, sekarang dunia gitu ya. Padahal ketika kita sakaratul maut Pak, itu berbalik Pak, ternyata dunia hanya cerita, yang nyata ternyata akhirat, gerbangnya adalah sakaratul maut. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.